Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami kesuksesan menjadi pengusaha. Bagian ke-1. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggapraja, Ketua Saudagar Muhammadiyah Jawa Barat, Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat. Materi ini berkat Staida Muhammadiyah Garut dan Korem 062 Tarumanegara. Dengan kewirausahaan dalam upaya mencegah masuknya paham radikalisme di wilayah Korem 062 Tarumanegara. Saya adalah motivator, mentor, entrepreneur, pengarang buku Membangun Desa Entrepreneur, Entrepreneur Revolution, dan beberapa buku kewirausahaan lainnya. Saya bangga menjadi anggota FKPPI. Saya bangga menjadi anggota FKPI. Orang tua saya Raden Sulaiman Anggapraja, salah satu tentara pejuang kemerdekaan Angkatan 45 yang membawa pasukan hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Menikah dalam perjuangan di Magelang dengan Ibu Siti Ramlah, anggota Palang Merah Remaja di Magelang. Salah satu penerima serah terima kedaulatan RI dari Belanda ke pemerintah Indonesia di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang dilakukan oleh 4 orang. Kepala Penjara Tentara Pasukan Hindia Belanda di Sukadana, Garut, dan menyerahkannya secara langsung pasukan Hindia Belanda ke Wakil Presiden RI Bapak Hatta sebelum dikembalikan ke negaranya. Ada jutaan orang yang memilih tidak bekerja pada orang lain dan membuka usaha sendiri. Namun mereka belum layak disebut saudagar karena sekedar membuka warung bekerja seadanya untuk hidup. Mereka hanyalah pedagang biasa. Ciri-ciri mereka adalah stagnan, tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, dan usahanya dikerjakan tanpa rencana kemajuan sama sekali. Seorang saudagar adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan. Usahanya tumbuh dari waktu ke waktu. Dari 1 kedai menjadi 5, 10, 100, lalu 1000. Dari warung kecil menjadi usaha besar, dari 5 karyawan menjadi puluhan, ratusan, atau mungkin saja ribuan. Tidak peduli apakah ia seniman, wartawan, pekerja sosial, atau industriawan. Siapa saja yang melakukannya, ia bisa disebut saudagar asalkan bertumpu pada pondasi pertumbuhan. Sekarang bagaimana mengubah diri dari miskin menjadi kaya? Mulailah dari cara berpikir. Karena untuk bisa menjadi kaya adalah orang harus memahami cara berpikir. Kerja keras adalah modal yang utama. Namun kerja keras saja tidak cukup untuk menjadi kaya bertambah kaya. Karena banyak yang sudah kerja keras tetapi tetap tidak bisa kaya bertambah kaya. Kerja keras memang adalah modal utama untuk bisa dipercaya, bisa disukai, dicintai banyak orang. Orang mau membayar lebih, orang mau memberikan pinjaman modal, orang-orang tumbuh rasa hormat, timbul kejujuran dalam diri, percaya diri. Mengapa ada orang yang kaya dan yang miskin? Disebabkan oleh cara berpikir yang berbeda antara orang miskin dan orang kaya. Bedanya adalah orang kaya jika diberi uang selalu berkata, uang ini dipakai produksi atau bisnis apalagi. Orang miskin jika diberi uang selalu berkata,
uang ini dipakai membeli apa lagi? Manusia dibagi 3 bagian. Ada orang manusia miskin bertambah miskin, ada manusia sedang, ada manusia kaya bertambah kaya. Peta kehidupan manusia, ada pendapatan, ada pengeluaran, ada aset, tanah, bangunan, barang, orang, ada kepercayaan, ada kerjasama, ada hutang. Sekarang bagaimana cara berpikir orang miskin bertambah miskin? Orang miskin bertambah miskin, orang kerja keras, lalu dari kerja keras itu dia berusaha untuk berpendapatan atau yang dicarinya uang. Maka uang didapat, dikeluarkan, dipakai untuk konsumtif, membayar anak sekolah, membayar makanan dan itu dan ini. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin? Orang miskin tidak pernah atau jarang mengelola aset. Dia memiliki tanah, tanahnya jarang digarap, jarang dipelihara. Dia memiliki bangunan, bangunannya juga jarang dipelihara, jarang diproduktifkan. Dia memiliki barang, barangnya tidak dipelihara dengan baik, bahkan menjadi beban hidup. Dia memiliki orang, orangnya mengajak kepada yang tidak produktif. Maka orang miskin ini kurang bisa dipercaya. Itulah aset yang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang miskin. Lalu ada kepercayaan, orang miskin itu kurang bisa membangun kepercayaan. Orang miskin kurang bisa membangun kerjasama dan jaringan dan takut berhutang banyak. Bagaimana peta manusia sedang bertambah sedang? Sama seperti lulusan S1, S2, doktor, atau pegawai, direktur, dan sebagainya. Ini adalah peta manusia sedang. Mereka adalah juga mencari pendapatan. Pendapatan dikeluarkan, lalu setelah itu dipakai konsumtif. Tetapi konsumtifnya tambah berhari tambah banyak. Sedangkan pengeluarannya bertambah, pendapatannya tetap. Maka dia terpaksa harus bekerja keras. Bekerja keras untuk apa? Bekerja keras untuk bisa berhutang. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dia membangun kerjasama dan jaringan. Dia berusaha untuk bisa dipercaya dengan SK-nya itu. Lalu dia mendapatkan hutang, tapi hutangnya dipakai untuk pendapatan. Dikeluarkan, lalu dipakai untuk membangun kepercayaan dan membayar hutang. Dan juga untuk mengelola aset yang sudah dibelinya. Perbaikan rumah, perbaikan motor, dan sebagainya. Maka tentu saja sisanya dipakai untuk konsumtif. Jadi orang sedang ini ternyata lebih sulit daripada orang miskin. Kenapa? Karena gaya hidupnya bertambah, sedangkan pendapatannya tetap. Sekarang bagaimana peta kaya bertambah kaya? Orang kaya itu orang yang memulai berpikir dari aset, yaitu di mana dia kerja keras untuk memulai memberdayakan atau mengelola aset-asetnya. Nah, dari aset-aset ini maka mulailah berpendapatan. Pendapatan dikeluarkan lalu dipakai mengembangkan aset lagi. Tapi asetnya masih banyak yang belum diberdayakan. Masih ada sekian hektar, bangunannya masih banyak yang belum dimaksimalkan dan sebagainya. Maka dia bekerja keras untuk apa? Untuk berusaha untuk menjalin kerjasama, menjalin kepercayaan. Dari sinilah
Dari kepercayaan dan kerjasama ini, dia mendapatkan hutang. Tapi hutangnya tidak dipakai pendapatan, hutangnya dipakai untuk membangun aset. Maka dari aset yang diberdayakan itu, menjadi pendapatannya bertambah berlipat-lipat. Maka dikeluarkan lagi, dipakai lagi mengembangkan aset, dipakai membangun kepercayaan. Maka barulah dipakai untuk membayar konsumtif. Jadi ciri manusia kaya bertambah kaya, yaitu aset-aset yang berupa tanah, bangunan, barang-barang, dan orang-orang mampu dikerjasamakan, dibuatkan jaringan, diberdayakan sehingga mampu menghasilkan hasil yang lebih banyak. Manusianya sangat serius dalam menjalin kerjasama atau jaringan, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aset-aset yang dimilikinya. Kenyataannya, orang-orang yang mencari-cari uang atau mengejar-ngejar uang, justru dia tidak memiliki uang atau miskin. Jadi harus bagaimana? Jangan mencari uang, bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh untuk membangun, memelihara kerjasama yang kuat untuk menjadi peternakan uang atau percetakan uang bersama. Berapa pendapatan yang penting? Selalu bersyukur. Berusaha bekerja dan belajar untuk membangun peternakan uang atau mesin pencetak uang sehingga mampu berpendapatan harian, mingguan, bulanan, 6 bulanan, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, dan seterusnya. Mari kita lihat bagaimana prakteknya. Yang pertama, bisnis itu harus legal, terdaftar minimal di kelurahan desa. Lalu untuk apa itu bisnis itu? Untuk membangun kerjasama yang kuat untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Lalu bagaimana caranya? Memperbanyak kepercayaan, kerjasama, dan hutang. Untuk apa itu semua? Untuk membangun kerjasama yang kuat, untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Contohnya adalah saya membeli tanah, harganya 275 juta. Maka tanah itu saya gunakan untuk bangunan Raja Sate. Dibuatkanlah warung Raja Sate. Setelah itu 2,5 tahun keuntungan hanya 75 juta. Tapi sebetulnya berapa harga tanah setelah 2,5 tahun? 400 juta. Berapa setelah 4 tahun? 950 juta. Berapa setelah 6 tahun? 1,6 miliar. Berapa sekarang tanah itu? 2 miliar. Marilah kita sekarang memahami tentang 9 langkah menjalankan usaha. Yang nanti ini akan ada pada bagian kedua di pedalamnya. Langkah ke-9-nya adalah membangun tempat usaha yang memadai. 1, untuk mencapai itu satu adalah berani memulai membuat kantor usaha di rumah sendiri dan tempat kontrakan. Kedua, rajin menawarkan produk kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Ketiga, handphone Android dimaksimalkan kegunaannya dan menggunakan teknologi yang terbaru supaya lebih murah, lebih cepat, lebih terstandarkan, lebih baik. Pemahaman produk ini penting untuk menjual, yaitu di mana letak keunggulannya, kelemahan, dan manfaat. Membangun konsumen tetap, ini harus mempunyai customer base. Membangun supplier tetap, supplier base. Penguasaan jalur distribusi, dan harus memelihara kepercayaan. Barulah setelah dari 1 ke 8 ini terkuasai, barulah membangun tempat usaha yang memadai. Demikianlah memahami kesuksesan menjadi pengusaha bagian ke-1. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja, motivator, mentor, entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.